tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, dengan belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Tepuk tangan. Demokrasi berasal dari bahasa apa? Apa artinya? Arti demokrasi apa? Pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi terdiri dari dua kata asal mulanya. Apa? Demos dan demos itu apa? Kratos. Makanya secara harfiah diartikan demokrasi itu adalah pemerintahan oleh rakyat. Rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi di negara yang menggunakan sistem demokrasi. Kemudian pemilu. Apa tadi pemilu? Pemilihan umum. Pemilu ini sebagai sarana rakyat untuk memilih pemimpinnya, baik itu pemimpin pusat, presiden, wakil presiden, maupun pemimpin daerah dan organisasi. Kalau daerah apa? Bupati, wali kota dan kalau pusat biasanya apa? Presiden dan wakil presiden. Kemudian kita juga ada pemilihan pemilu legislatif, memilih anggota parlemen, yaitu terdiri dari DPR, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, dan DPR RI. Selanjutnya ada juga DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang dulunya namanya MPR, sekarang ganti DPD ya. Jenis-jenis pemilu ada 3. Pemilihan presiden, ya ingat ya, pemilihan legislatif, kemudian pemilihan kepala daerah. Nah, kemudian terakhir pemilu juga diadakan oleh organisasi. Contohnya yang akan kita laksanakan di hari Sabtu. Pemilihan apa? OSIS. Pemilu di Indonesia itu sudah lama dilaksanakan sejak tahun 1955. Di Indonesia pemilu dilaksanakan selama berapa tahun sekali? 5 tahun sekali. Kalian sudah pernah ikut milih di rumah? Kenapa belum? Belum cukup? Ditandai dengan belum dipunyanya KTP. Tadi demokrasi sudah tahu, kemudian pemilu sudah tahu. Apa KPU? Sebelum dilaksanakannya pemilihan, KPU harus melantik dulu yang namanya KPPS. Apa tadi KPPS? Kelompok penyelenggara. Kelompok penyelenggara pemungutan suara. Biasanya itu terdiri dari 7 orang biasanya. Ada ketua, sisanya anggota. Oke, setelah KPPS dilantik, kemudian KPPS mendata dan juga yang terpenting menyiapkan TPS. Apa TPS? Tempat pemungutan suara. Biasanya di setiap kampung itu ada beberapa TPS. Kalau di SP1 ini TPS, kalau tidak salah, kalau satu dusun itu 1 atau 2 ya. Jadi nanti KPPS dilantik untuk membuat TPS, tempat pemungutan suara. Pemilu itu memiliki prinsip luber jurdil. Apa singkatan?
namanya? Luber Jurdil. Siapa yang tahu? L. L apa L? Lang. L-nya langsung. U. Umum. B. B apa B? Yang A? Bebas. R. Rahasia. Jadi luber itu langsung, umum, bebas, rahasia. Jurdil. Apa jurdil? Jujur dan adil. Jadi luber langsung, umum, bebas, rahasia. Jujur, jurdil, jujur dan adil. Itulah prinsip dari pemilihan ya. Ya, ini poin-poin penting yang harus kalian ingat. Asesmen formatif, nanti setiap sesinya ada penilaian, nanti ada yang harus dikerjakan. Kemudian asesmen sumatif ini untuk akhir, penilaian akhir. Bilik suara seperti apa ya? Seperti ruangan rahasia gitu ya. Tempat untuk memilih atau mencoblos calon dari yang mencalonkan ya. Kolaboratif, apa kolaboratif? Bekerja sama, gotong royong, kolaboratif. KPPS tadi. KPU. Pemilu. Apa prinsipnya? Luber, langsung, umum, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur. Nah, sekarang kita akan sepil sedikit apa itu OSIS. Apa OSIS? Organisasi, tulis OSIS. OSIS, apa itu OSIS? OSIS singkatan dari organisasi siswa intra sekolah. Yang kayaknya mengganjal itu intra. Organisasi siswa intra sekolah. Satu-satunya organisasi di sekolah cuma OSIS ya. Satu-satunya organisasi sekolah itu cuma OSIS. OSIS nanti yang membawahi eskul yang ada. Jadi eskul itu di bawah OSIS. Jadi kalau mau koordinasi sebenarnya ke OSIS dulu, OSIS ke pembina ke wakil kesiswaan, nanti yang ke kepala sekolah. Kepala sekolah yang menyampaikan hasilnya apa tindakan yang akan diambil. Ya. OSIS, OSIS adalah ya, kalian memberikan data Bapak, nanti dicatat setelahnya ya. OSIS adalah organisasi satu-satunya di sekolah. OSIS sebagai wadah siswa untuk belajar kepemimpinan dan tanggung jawab, sekaligus menampung aspirasi dari siswa dan mengembangkan potensi, bakat, dan kreativitas siswa tersebut. Sebenarnya ya, OSIS itu apa? Organisasi siswa. OSIS itu maknanya apa? OSIS adalah
serentak baik nasional dan daerah ini akan diterapkan pada pemilu 2024 mendatang. Siapa saja yang dapat menjadi pemilih dalam pemilu? Bagi kalian yang sudah berusia 17 tahun ke atas atau sudah pernah kawin, bisa banget untuk ikut pemilu ya. Tentu bagi yang Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Cahaya, saya dari kelas 7A. Bagi yang sudah menikah, itu boleh memilih. Orang yang bisa mengikuti pemilu adalah orang yang sehat dan tidak dicabut hak pilihnya. Perkenalkan, ini saya dari kelas 7C. Saya akan berbagi pengetahuan tentang pemilu dan lain-lain. Pemilu berfungsi mengambil keputusan secara formal. Pemilu ada dua, yaitu pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemilu ada sejak Indonesia berusia 10 tahun dan masyarakat sudah melakukan 12 kali pemilu. Pada tahun ada 1995, 2009, 2004, 2014, 2019, dan 2024. Tujuan pemilu untuk memberikan pendidikan politik. Mengikuti pemilu ada beberapa syarat, yaitu berumur 17 tahun, sudah menikah dan memiliki KTP kartu tanda penduduk. Nama saya Nika Naif Pratiwi dari kelas 7B. Pemilu adalah pemilihan secara formal. Yang bisa mengikuti pemilu adalah warga yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Ya, makanya kita harus jeli. Mana yang kita anggap itu penting bagi kita ambil. Biasanya kesempatan itu tidak datang dua kali ya. Makanya itu sangat penting, jangan terlewatkan oleh teman-teman. Oke, tadi kita sudah melihat bareng-bareng video tentang apa itu pemilu apa? Pemilihan. Di Indonesia sudah dilaksanakan sejak tahun 1955, bukan 95 ya, 55. Nah, sejak Indonesia berumur 10 tahun karena Indonesia merdeka tahun 1945. Oke. Kemudian siapa saja yang tidak boleh ikut memilih? Orang yang belum umur dan tidak sehat, ya, tidak sehat jiwanya. Kemudian siapa? Ya, Polri itu apa? Polisi Republik Indonesia atau polisi dan makanya bukan ada yang baru tahu ya, polisi dan TNI tidak mencoblos, mereka harus netral ya. Jadi kalau nanti keperluan orang jadi polisi sama Polwan sama TNI, kalian tidak boleh mencoblos, kalian hanya diminta untuk membantu pengamanan, itu ya. Kemudian syarat boleh memilih apa? Sehat dan rohani ya. Sehat jiwanya ya. Sudah punya atau sudah menikah? Karena kalau menikah pasti sudah umur dewasa. Kemudian tidak, kata dia tidak dicabut hak pilihnya. Jadi kalau kalian berbuat jahat bisa dicabut kalian hak pilihnya oleh pemerintah. Dan terakhir, bukan anggota polisi maupun TNI itu. Bisa dimengerti? Sekarang kita akan masuki asesmen kedua.
masuk, kemudian di nomor 1 ini dia mengisi absen, tanda tangan. Nanti kan misalkan Afifah maju nih. Namamu siapa Afifah? Nah, supaya apa? Supaya surat suara yang sudah dibuat dengan jumlah pemilih itu nggak sampai kurang. Kalau sisakan wajar ya, berarti tidak masuk. Tapi kalau kurang berarti ada penyusup, ada orang lain yang bukan cuma di situ atau milih, ya. Itu gunanya mengisi data hadir. Hadir kemudian nomor 2. Di sini nanti dia, tadi kan udah lihat video ya prosesnya ya. Sudah ngisi absen, kemudian dikasih kertas suara kan tadi sama paling ke masalah kasih kertas suara, kemudian ke sini jalannya. Bilik suara. Jadi sini yang nyoblosnya, tempat nyoblos, tertutup ya, hanya cukup 1 orang satu bilik. Setelah itu masukkan ke kotak suara nomor 4. Sudah, kemudian masukkan jarinya ke dalam tinta setelah itu buat ya. Coba ulangi. Proses pemilihan itu tidak ribet mudah. Cuma yang di luar ini ada nanti dulu pengecekan DPT, kalau salah DPT nanti dicek. Setelah itu dia masuk, cari namanya, ada namanya kalau Anda berarti kalian mempunyai hak memilih. Setelah itu nanti dikasih surat suara sama sini sama panitia. Kemudian langsung menyeberang sana ada bilik suara yang tempat kalian nanti nyoblos. Kalau biasanya nanti itu penuh akan bergantian. Setelah itu balik ke sini untuk memasukkan ke kotak suara. Surat kalian jadi lipat lagi ya, jadi lipat, masukkan ke sini kemudian tanda ininya, tanda sudah pilihnya akan menunjukkan jari bebas mana ke dalam tinta. Setelah itu baru keluar. Bisa ya? Saya besok kalau milih nggak bingung ya, saya udah jelasin prosesnya seperti itu. Oke? Oke, sekarang
di lapangan SMPN 2 Blambangan Muku pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025. Di sini juga kami akan memberitahukan nama-nama paslon. Nah, yang pertama di sini ada paslon Aliana Tati sebagai calon ketua OSIS dan ini sudah ada sebagai ketua OSIS. Paslon kedua yaitu Kala Tuan sebagai calon ketua OSIS dan Kak Syafira Aini Rama sebagai calon ketua OSIS. Paslon ketiga yaitu Nurba Nasr Sabila sebagai calon ketua OSIS dan Isra Nissan sebagai calon ketua OSIS. Saya kakak-kakak gunakan hak pilih kalian untuk memilih salah satu dari tiga calon paslon. Di sini juga kami punya sedikit kata-kata buat kakak semua. Ya, sekian dari kami pamit undur diri. Ada yang ditanyakan? Ya. Kak, ada yang mau tanya? Enggak. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ajaran 2025-2026. Di sini kami akan bersosialisasi Jadi kami ingin mengajak kakak bahwa untuk mencoba di hari Sabtu tanggal 13 Februari akan secepatnya di lapangan Bangkawan. Selain mencoba juga ada hiburan-hiburan lomba seperti lomba dan latihan ekskul. Lomba-lombanya ada silat, dance dan solo song. Apakah sudah mendaftar? Kita doakan semoga menang ya. Ada jalanan. Ya, bang Sadam yaitu ada Kak Kaliana Tati dan Aini Ayu. Kelas kedua yaitu ada Kak Iqbal dan Kak Syafira Aini Rohma. Kelas ketiga yaitu ada Nabila Salsabila dan Nisa Disantri. Nah, apa bisa mencoba dengan cepat ya dan jangan sampai bisa kita depan keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Panitia Pemilihan OSIS. Di sini kami ingin sosialisasi bahwa akan ada pemilihan ketua OSIS. Jangan lupa ikut di tanggal 15 Februari 2025 di hari Sabtu di SMP kita. Karena satu suara menentukan masa depan SMP kita. Sebagai paslon nomor 1 ada Kaliana Tati sebagai ketua dan Ayu sebagai. Paslon nomor 2 ada Latifa sebagai ketua dan Syafira Aina Iroma. Paslon nomor 3 ada Najwa Salsabila dan Nisa Disantri. Ini yang bijak ya, karena satu suara menentukan masa depan. Jangan sampai golput ya, karena golput bukan solusi. Dari kami ada pantun loh kakak-kakak. Cakep. Yeay. Ada yang mau ditanyakan? Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, perkenalkan kami panitia dari pemilihan OSIS tahun 2025 sampai 2026. Di sini kami ingin bersosialisasi mengenai pemilihan OSIS yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Februari 2025 di lapangan SMPN 2 Blambangan. Mohon kita semua untuk memilih ketua dan wakil ketua OSIS yang akan dipilih oleh OSIS. Berikut nama-nama
Yang kedua ada Latifah sebagai ketua, dan Syafira Ainur Rohimah sebagai wakil ketua. Yang ketiga ada Najwa Salsabila sebagai ketua, dan Lisa Dwi Susati sebagai wakil ketua. Nah, untuk kakak-kakak semua jangan lupa memilih ya, karena suara kalian lah yang akan membawa masa depan organisasi sekolah kita. Baik, apakah kakak-kakak ingin bertanya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, kami dari Panitia Pemilihan OSIS akan melakukan sosialisasi bahwa pada hari Sabtu kita akan diadakan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Kakak diharapkan kehadirannya ya untuk memilih ketua dan wakil ketua OSIS. Ini sesuai kalian yang mau ya. Di sini kita akan membacakan calon-calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Paslon pertama adalah Kak Kaliana Tantri sebagai calon ketua OSIS dan Ayu Sultane sebagai calon wakil ketua OSIS. Paslon kedua adalah Kak Latifah sebagai calon ketua OSIS dan Syafira Alina Irohma sebagai calon wakil ketua OSIS. Paslon ketiga ada Kak Najwa Salsabila sebagai calon ketua OSIS dan Lisa Dwi Susati sebagai calon wakil ketua OSIS. Nah, kakak-kakak, kita ada kartu nih buat kalian. Buru-buru ya kan, Dek. Jangan lupa gunakan hak pilih ya, Dek. Kakak-kakak, kalian ada yang mau bertanya tentang calon pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS? Ada yang ingin? Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu beserta tata usaha dan teman-teman yang kami sayangi. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan taufik serta inayahnya, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam yang selalu tersambat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode tahun 2025-2026. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara Kita nantikan syafaatnya di tahun akhir. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pembina OSIS Hadir bersama-sama untuk melaksanakan pesta demokrasi di sekolah kita yang rutin kita laksanakan di bulan Februari ya. Selawat beserta salam tak lupa senantiasa kita sanjung agungkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya, dan semoga kita selaku umatnya kelak mendapat syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Oke, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah UPT SMPN Negeri 2 Manumpu, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SMP Negeri 2 Manumpu, serta pembina-pembina ekskul kalian. Terima kasih, dan seluruh siswa-siswi UPT SMP Negeri 2 Manumpu yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan. Bapak ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang ikut serta dalam mensukseskan acara ini, OSIS, Esku, dan juga teman-teman yang lain, dan juga siswa-siswi yang ikut terlibat. Bapak ucapkan terima kasih, dan yang hadir juga Bapak ucapkan terima kasih telah hadir, karena nanti satu suara kalian itu menentukan ya. Jadi nanti kita hari ini kita memilih ketua OSIS
untuk periode 2025-2026 yang ada di depan kalian ini. Nanti gunakanlah hak pilih kalian dengan bijak. Di sini kalian belajar demokrasi. Jadi Bapak kasih kesempatan itu setiap tahunnya kelas 8. Jadi nanti kelas 7 jika ingin mencalon tunggu sampai kelas 8, nanti akan ada gilirannya ya. Bapak harap semuanya antusias karena disinilah kalian belajar kepemimpinan, belajar tanggung jawab, serta belajar mengakomodir sebagai wadah di mana siswa-siswa lain itu mengadu ke kalian. Nanti banyak yang mengadu, minta saran. Makanya Bapak ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada OSIS lama yang sudah mengabdi, yang sudah kebal mendapat cacian, kritikan, tetap bertahan sampai dengan detik ini. Kasih apa untuk OSIS yang lama ini? Mengapa Anda merasa layak untuk dipilih menjadi pasangan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Saya ulangi, mengapa Anda merasa layak untuk dipilih menjadi pasangan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Waktunya 2 menit menjawab. Untuk berdiri. Saya ulangi pertanyaannya, mengapa Anda merasa layak untuk dipilih menjadi pasangan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Kami ingin menjadi OSIS karena kami ingin berkontribusi dan mengembangkan sekolah SMP Negeri 2 Belambangan Umpu dan meningkatkan kualitas kehidupan siswa. Saya juga ingin memperluas pengalaman dan kemampuan saya dalam bidang kepemimpinan dan kerjasama. Beri tepuk tangan untuk paslon kedua. Kami cocok menjadi ketua dan wakil ketua OSIS karena kami memiliki jiwa kepemimpinan dan sosial yang baik serta meningkatkan kepercayaan diri dan berkemampuan berkomunikasi kita. Beri tepuk tangan untuk paslon ketiga. Kami bisa membagi waktu antara belajar dan berorganisasi, dan kami juga akan menjadikan siswa-siswa yang berbakat menjadikan OSIS SMP 2 lebih banyak bersosialisasi dengan sesama mau di sekolah ataupun di luar sekolah. Beri tepuk tangan untuk paslon ke-1. Pesta demokrasi kita pilih.
Tiga. Satu. Golput. Dua. Tiga. 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 Tebak siapa? Tiga. Proses perhitungan telah selesai. Ya, dijumlah dulu. Jumlah dulu sana. Berapa? Berdasarkan hasil hitungan suara, paslon 1 memperoleh 11 suara. Tepuk tangan untuk paslon 1. Paslon 2 mendapatkan 28 suara. Paslon 3 mendapatkan 188 suara. Dan suara tidak sah ada 11 suara. Selamat untuk paslon 3. Kemudian untuk paslon 1 dan 2 Anda tetap masuk dalam jadi menteri.